Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, wherever you are. Salam damai, salam sehat, dan saya Frederick Makitan. Jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, kita akan meneruskan perjalanan kita menelusuri riwayat hidup Yesus sebagai anak manusia pada 2000 tahun yang lampau. Tetapi kita akan berjalan sambil menyimak setiap perkataan Yesus yang sangat powerful untuk mengubah kehidupan manusia. Kita akan segera sampai pada sebuah kisah tentang pertemuan dan percakapan antara Nikodemus dan Yesus di sebuah tempat yang agaknya dirahasiakan. Tidak ditulis secara jelas oleh penulis kitab Injil, khususnya Yohanes. Nah, Nikodemus ini adalah salah seorang dari pemimpin agama Yahudi. Now, get your message. Kita masih ingat dalam peristiwa-peristiwa yang lalu sebelum pertemuan dengan Nikodemus ini, kita masih ingat yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus dideklarasikan oleh Allah Bapa sendiri kepada publik Israel saat itu. Kemudian Yesus ke padang gurun untuk mempersiapkan dirinya, berdoa, berpuasa, dan dicobai oleh iblis. Lalu setelah 40 hari dia balik ke Sungai Yordan, dia memanggil beberapa murid untuk mengikut dia. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya yang pertama ini kembali ke Galilea. Mereka ke kota Kana. Satu kota asal dari salah satu muridnya yang bernama Nathanael. Di sana Yesus diundang bersama murid-muridnya di sebuah pesta perkawinan dan saat itu terjadi satu mujizat di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Setelah beberapa hari di Kapernaum, dari Kana ke Kapernaum, beberapa hari di Kapernaum, mereka harus berangkat lagi ke Yerusalem, turun lagi ke bagian selatan Israel di wilayah Yudea untuk masuk kota Yerusalem untuk merayakan Paskah. Itu kira-kira di bulan April dalam kalender Masehi. Mereka akan di sana untuk merayakan perayaan Paskah saja selama kurang lebih 7 atau 8 hari. Lalu kita masih ingat pada episode yang terakhir yang baru kita lewat, di mana Yesus pada hari pertama masuk di dalam halaman bait Allah, terjadi satu hal yang menggemparkan, di mana ada banyak perdagangan, penjualan, tukar-menukar uang. Orang beli hewan, membayar dengan uang. Lalu terjadi hal yang begitu gaduh, yang begitu tidak enak. Dan Yesus merasa dia harus membela rumah Allah, rumah Bapa untuk membersihkannya. Maka dia mengusir semua orang dari situ, membolak-balik meja dan sebagainya. Dan itulah peristiwa yang terakhir yang kita tahu. Nah, perayaan Paskah sedang berjalan. Di salah satu hari, entah pada hari kedua, entah pada hari ketiga, kita tidak tahu. Yesus biasanya di Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya bersama rombongan dari Galilea, mereka menginap di sebuah desa namanya Betania. Betania ini kira-kira hanya 15-20 menit saja berjalan kaki dari kota Yerusalem. Dia ada sedikit di balik Bukit Zaitun. Nah, kemungkinan besar bahwa Yesus sedang menginap di sana. Lalu Yesus didatangi, kita tidak tahu persis, entah di Yerusalem atau di Betani. Tapi Yesus didatangi oleh seorang yang bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus, dia datang kepada Yesus. Kita tadi sudah ingat sedikit bahwa dia adalah salah satu dari pemimpin agama Yahudi yang berpusat di Yerusalem. Mereka tinggal di Yerusalem. Nikodemus ini dia datang sendirian di waktu malam. Dia datang sendirian. Datang di waktu malam. Orang lain tidak tahu. Dia mencari Yesus. Bertemu dengan Yesus. Nah, orang ini, Nikodemus ini, salah satu dari pemimpin agama Yahudi ini, dia memiliki satu pandangan tertentu yang berbeda dari anggota pemimpin yang lain. Dia memiliki pandangan tertentu terhadap Yesus. Jadi pandangannya sendiri. Bagaimana ia melihat Yesus. Dan dia juga ingin
tahu banyak tentang Yesus. Beberapa hal dia sudah tahu, dia sudah dengar. Ya, paling akhir yaitu Yesus mengusir orang-orang dari Bait Allah. Rupanya bagi Nikodemus ini sesuatu yang sangat khusus. Kenapa terjadi begitu? Walaupun teman-temannya Nikodemus yang lain, para pemimpin agama Yahudi yang lain, mempertanyakan kepada Yesus, kenapa kamu buat itu? Kamu dapat hak dari mana? Punya kuasa dari mana? Tapi Nikodemus diam saja dan dia merenungkan mengapa Yesus buat hal semacam itu. Dia pasti sudah mendengar tentang peristiwa mujizat di kota Kana. Dia pasti sudah mendengar tentang pembaptisan Yesus. Pasti sudah dengar tentang pencobaan di padang gurun. Semua dia sudah dengar. Tetapi dia masih ingin tahu lebih banyak lagi tentang Yesus. Dia ingin mendengar langsung dari Yesus. Dia tidak mau dengar cerita dari orang lain tentang siapa Yesus ini. Dan tentu saja dia ingin mendapatkan perkataan Yesus. Entah apa. Yesus mau katakan apa. Kalau dia bertanya, kalau dalam obrolan itu, kira-kira apa yang Yesus mau katakan yang dia juga mau dengar sendiri dan coba mengerti sendiri. Jadi dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Nikodemus ini dia sungguh membutuhkan pribadi Yesus. Nah, sekali lagi, siapa dia Nikodemus ini? Dia ternyata adalah seorang ahli Taurat. Dia adalah seorang ahli kitab suci agama Yahudi. Ahli, bukan orang sembarangan. Dia sudah tua. Dia sudah, orang-orang ahli gitu punya tampang yang sungguh berbeda dengan orang lain ya. Kentara, dari topinya, dari jenggotnya, dari pakaiannya sudah kentara. Jadi dia juga adalah seorang rabi Yahudi. Ini terhormat. Kalau rabi itu sama dengan seorang guru. Dan Yesus sendiri katakan kepada dia, engkau pengajar Israel. Jadi dia itu adalah guru agama Yahudi untuk orang-orang Israel. Dan dia ini dari satu kelompok yang namanya kelompok Farisi. Ya, jadi dia dari kaum Farisi. Orang Farisi ini khas sekali. Ini satu kelompok yang keren ya. Kelompok yang sangat agak prestisius. Mereka kelompok yang sangat dihargai oleh masyarakat. Jadi dia dari orang Yahudi. Dari orang Farisi. Mengapa disebut Farisi? Ya karena mereka sifatnya memisahkan diri ya. Mengelompokkan diri. Sangat eksklusif. Maka disebut Farisi. Dan dia adalah salah satu dari 70 anggota Sanhedrin. Sanhedrin ini adalah kelompok atau mahkamah agama dari bangsa Israel, dari agama Yahudi. Jadi dia salah satu dari 70 anggota. Ini juga mereka adalah pemimpin-pemimpin secara politis juga iya. Secara agama juga iya. Sebagai hakim juga iya. Mereka yang menentukan segala sesuatu. Dan masyarakat Yahudi harus mendengar. Nah dia salah satu dari 70 anggota ini. Jadi kita tahu di sini dengan keadaan Nikodemus ini dia adalah seorang yang berada pada satu strata tertinggi di dalam masyarakat bersama-sama dengan yang lain ya, kelompok 70 itu orang Farisi dan seterusnya. Jadi ini adalah orang-orang yang sangat bermartabat, sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Israel. Namun Nikodemus ini satu hal, dia sadar akan keterbatasannya. Itu sebabnya dia ingin datang kepada Yesus, dia ingin tahu. Jadi Nikodemus ini dia memiliki satu status yang saya katakan sangat bergengsi, sangat bermartabat, sangat prestisius. Inilah Nikodemus. Nah sekarang kita sudah kenal dia, sekarang kita coba perhatikan apa perkataan-perkataan Yesus pada waktu terjadi dialog. Pembicaraan antara Nikodemus dan Yesus di satu tempat yang memang tidak dijelaskan. Nah, pertama yang kita coba pelajari dari apa yang dilaporkan dari kitab Injil Yohanes, yaitu soal harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Apa artinya ini? Pada waktu Yesus menyebut ini, Nikodemus yang orang pintar, orang hebat, orang bermartabat ini, orang yang sangat dihargai masyarakat ini, dia heran. Sampai dia tanya, loh bagaimana bisa aku ini masuk dalam rahim ibuku, aku yang sudah tua ini masuk dalam rahim ibuku, lalu dilahirkan kembali. Gak mungkin. Bayangkan betapa piciknya Nikodemus yang hebat ini.
Tapi itulah yang terjadi. Lalu Yesus jelaskan tentang hal dilahirkan dari roh. Ini kata-kata penting yang Yesus ucapkan. Jadi ini bukan soal dilahirkan masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali. Bukan itu Nikodemus. Yesus katakan kepada dia, dilahirkan dari roh. Jadi dilahirkan jadi roh, dari roh ini mempunyai makna lain. Jadi roh Tuhan, jadi roh Allah. Jadi ada pembaruan yang datang dari roh Allah di dalam pikiran dan perasaan dan hati dari Nikodemus. Ini yang Tuhan Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Nah, apa makna kelahiran kembali itu? Yaitu satu perubahan pikiran, ya, mindset, satu perubahan sikap atau attitude yang akhirnya terwujud di dalam perubahan perilaku, kelakuan, dan perbuatan sehari-hari. Perubahan ini harus ada di dalam diri seseorang. Selama ini setiap orang hanya berpikir bahwa dia sudah benar. Orang-orang Farisi berpikir mereka sudah benar. Pemimpin Yahudi menganggap dirinya sudah benar. Sudah nomor satulah paling hebat. Tapi ternyata ini harus dirombak semua. Inilah kelahiran kembali. Dan perubahan itu didasarkan pada kebenaran. Atau berita tentang kebenaran yang berasal dari Allah. Yang hanya dapat dikenal dan diperoleh di dalam Yesus. Itulah makna secara sederhana tentang kelahiran kembali yang dikatakan oleh Yesus. Engkau harus dilahirkan kembali. Nah, kata kerajaan Allah. Salah satu syarat yang diberikan pada Yesus. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak layak. Atau engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Nah, yang dimaksud dengan Yesus, kerajaan Allah adalah suatu kerajaan yang bersifat rohani. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dipegang begitu. Tetapi kerajaan rohani ini berisikan kebenaran dari Allah dan kebaikan berdasarkan kebenaran Allah. Yang ini juga hanya bisa dikenal di dalam diri Yesus, tidak bisa dikenal di luar itu, di dalam diri Yesus. Dan kerajaan Allah ini sudah ada di bumi. Sudah mulai sekarang. Nah, kerajaan Allah ini memang akan nampak, tapi nampak di dalam kehidupan manusia. Juga nampak dalam kehidupan manusia secara fisik di bumi ini. Jadi kalau kerajaan Allah itu hadir, orang bisa rasakan ada kebaikan, ada kebenaran, ada keadilan, dan semua yang benar ada di situ. Inilah kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Tapi juga kerajaan Allah ini bersifat kekal. Nah, sahabat, butir-butir perkataan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus sebenarnya masih banyak di dalam pertemuan dialog antara Nikodemus dan Yesus pada malam hari itu. Tapi ini akan kita bicarakan pada episode yang berikut. Sekarang yang penting bagaimana kita belajar dari Nikodemus, ya, untuk menjadi bahan renungan kita. Pertama, Nikodemus walaupun dia itu seorang hebat, dia mengakui Yesus sebagai, pertama, dia katakan Yesus, dia panggil Yesus Rabi. Dia adalah Rabi, Nikodemus, Rabi orang Yahudi. Tapi dia memanggil Yesus Rabi. Dia seorang yang tua, yang berpengalaman, yang kepalanya penuh dengan pengetahuan. Tapi dia berhadapan dengan Yesus yang baru berusia 30 tahun, masih sangat muda. Dia panggil Rabi. Dia akui Yesus sebagai Rabi, artinya lebih dari dia sebagai guru, sebagai Rabi. Dan juga dia katakan bahwa engkau ini, aku tahu engkau datang dari Allah. Nah, bayangkan, tidak ada seorang pun dari anggota Sanhedrin yang mengakui Yesus datang dari Allah. Belum ada. Satu-satunya dia secara pribadi, dia katakan engkau datang dari Allah, diutus Allah. Lalu dia katakan lagi, engkau berkuasa membuat mujizat. Dia sudah tahu itu. Dia katakan engkau disertai Allah, Allah menyertai engkau. Maka engkau juga, maka itu berarti Allah juga menyertai manusia. Jadi pengakuan akan Yesus adalah hal yang paling penting, paling mendasar dalam diri Nikodemus yang kita lihat dalam dialog ini. Oleh karena itu, perubahan pada kehidupan Nikodemus sudah mulai terjadi sejak malam hari itu. Nah, Nikodemus ini memilih dan memutuskan untuk bertemu dengan Yesus. Ia sama sekali tidak memperhitungkan, tidak mempertahankan seluruh faktor lebih yang ada pada dirinya.
Tapi ia juga justru siap menanggung segala risiko seandainya pengakuan akan Yesus ini ada dampak, ada risiko yang berat buat dirinya. Dan ini semua dia perhitungkan. Nah, demikian pula Anda dan saya, saudara-saudara, kerabat dan sahabat acara dia. Pengakuan akan Yesus Kristus dalam diri setiap orang, siapa saja, akan menjadi titik balik suatu kehidupan yang baru, atau akan menjadi titik terjadinya apa yang disebut kelahiran baru itu. Dan siapa saja dia akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, karena inilah syarat, yaitu dilahirkan kembali, mengalami perubahan. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga ada lagi satu sentuhan baru di hati Anda pada hari yang baru ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message, have a good day, and see you next time.